Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Jemaat GPPS Sawahan. Pagi hari ini kita kembali dalam Mana Rema. Di hari Jumat ini, mengawali hari ini kita akan bersama-sama mempelajari satu renungan firman Tuhan yang kiranya boleh menuntun dan menguatkan kita menjalani hari ini. Namun sebelumnya saya mengajak untuk kita bersatu dalam doa. Kami mengucap syukur buat anugerah Tuhan, kami boleh melewati sepanjang hari lalu, sepanjang malam dan sepanjang hari ini Tuhan. Kami mohon penyertaan Tuhan menguatkan setiap kami umat-Mu untuk kami boleh melewati sepanjang hari ini dalam tuntunan dan anugerah Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu, saya mengajak untuk kita bersama-sama membaca renungan Mana Rema pagi hari ini yang saya ambil dalam Bilangan pasal yang ke-20, ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ke-13. Bilangan pasal yang ke-20, ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ke-13. Pada suatu kali ketika tidak ada air bagi umat itu, berkumpullah mereka mengerumuni Musa dan Harun. Dan bertengkarlah bangsa itu dengan Musa, katanya, sekiranya kami mati binasa pada waktu saudara-saudara kami mati binasa di hadapan Tuhan. Mengapa kamu membawa jemaat Tuhan ke padang gurun ini, supaya kami dan ternak kami mati di situ? Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir untuk membawa kami ke tempat celaka ini yang bukan tempat menabur, tanpa pohon ara, anggur, dan delima, bahkan air minum pun tidak ada? Maka pergilah Musa dan Harun dari umat itu ke pintu kemah pertemuan lalu sujud. Kemudian tampaklah kemuliaan Tuhan kepada mereka. Tuhan berfirman kepada Musa, ambillah tongkatmu itu dan engkau dan Harun, kakakmu, harus menyuruh umat itu berkumpul. Katakanlah di depan mata mereka kepada bukit batu itu supaya diberi airnya. Demikianlah engkau mengeluarkan air dari bukit batu itu bagi mereka dan memberi minum umat itu serta ternaknya. Lalu Musa mengambil tongkat itu dari hadapan Tuhan seperti yang diperintahkannya kepadanya. Ketika Musa dan Harun telah mengumpulkan jemaah itu di depan bukit batu itu, berkatalah ia kepada mereka, dengarlah kepadaku, hai orang-orang durhaka, apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini? Sesudah itu Musa mengangkat tangannya, lalu memukul bukit batu itu dengan tongkatnya 2 kali, maka keluarlah banyak air sehingga umat itu dan ternak mereka dapat minum. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel, itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaah ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka. Itulah mata air Meriba, tempat orang Israel bertengkar dengan Tuhan dan ia menunjukkan kekudusannya di antara mereka. Bapak Ibu, kalau kita bersama-sama membaca ayat renungan firman Tuhan pagi hari ini, di sana bagaimana diceritakan bahwa segenap atau kumpulan umat Israel, mereka menghadap Musa dan Harun. Mereka memberontak, mereka mengeluh, mereka protes kepada Musa dan Harun karena mereka tidak mendapatkan air. Kemudian ketika mereka berhadapan dengan Musa dan Harun meninggalkan mereka begitu saja. Dan kemudian Musa dan Harun memilih untuk bersujud di dalam kemah, tenda-tenda untuk bertemu dengan Tuhan. Nah, dari kisah ini kita melihat bagaimana setiap orang memiliki masalah-masalah yang dihadapi, yang membuat hati kita gusar, yang membuat kita tidak bisa bersabar, yang membuat kita semakin memilih untuk melakukan banyak reaksi-reaksi atas setiap situasi yang kita alami. Tetapi satu hal yang perlu kita belajar dari Musa dan Harun, bagaimana Tuhan murka atas Musa dan Harun. Mengapa? Sebab Tuhan murka terhadap Musa dan Harun. Kalau kita bersama menyimak di dalam Mazmur 106, di sana juga dituliskan di dalam Mazmur 106 ayat yang ke-33 dan 34, ayat 32 sampai 33. Mereka menggusarkan dia dekat air Meriba sehingga Musa kena celaka karena mereka. Sebab mereka memahitkan hatinya sehingga ia teledor dengan kata-katanya. Situasi yang pahit, situasi yang tidak enak yang saat itu dialami oleh Musa dan Harun membuat Musa dan Harun mendatangkan murka Allah. Bagaimana ketika Musa dan Harun datang
menghadap sujud kepada Tuhan. Kemudian Tuhan memerintahkan untuk melakukan apa yang harus dilakukan. Dan di sana dicatat bahwa Musa melakukan seperti apa yang dilakukan atau yang diperintahkan oleh Allah. Tetapi hatinya masih menyimpan gusar atau hatinya masih pahit. Sehingga ketika hatinya masih pahit, hatinya masih gusar, ia teledor dengan kata-kata yang diucapkan. Teledor di sini berarti dia lancang dengan kata-katanya atau dia tidak berhati-hati dengan ucapannya. Sehingga ucapan yang diucapkan oleh Musa dan Harun di hadapan segenap umat Israel, bahkan di hadapan Allah saat itu mungkin sungguh mengecewakan atau menyakitkan. Oleh sebab itu Allah memberikan murka kepada Musa dan Harun. Bapak Ibu, situasi pahit yang kita alami itu bisa datang dari mana saja. Situasi pahit bisa datang di tengah-tengah keluarga, situasi dalam pekerjaan, dalam rumah Tuhan, dalam pelayanan pun bisa membuat hati kita gusar atau hati kita menjadi pahit. Tetapi kita perlu berhati-hati sebab dalam Mazmur di sana dicatat bahwa hati yang gusar dapat membuat kata-kata kita menjadi lancang atau kata-kata kita menjadi menyakitkan atau mengecewakan orang lain. Tanpa disadari ketika kondisi kita pahit. Walaupun kita tengah beribadah, berdoa kepada Tuhan. Tidak dapat dipungkiri hati kita masih bisa menyimpan kepahitan atau rasa kusar. Dan ketika hati kita masih pahit atau hati kita kusar, itu akan mempengaruhi apa yang keluar. Termasuk dari perkataan atau ucapan kita. Bisa jadi mengecewakan, bisa jadi menyakiti orang-orang di sekitar kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu, hal ini yang mendatangkan murka dari Allah. Sebab Allah mengutus untuk melakukan sesuai dengan apa yang diperintahkan, tetapi Musa dan Harun masih menyimpan kekusaran atau rasa kesal hati atau rasa pahit hati terhadap apa yang dilakukan oleh umat Israel. Bapak Ibu, berhati-hati dengan hati yang pahit. Hati yang pahit, orang masih bisa datang beribadah. Hati yang pahit mungkin saja orang masih bisa berdoa. Tetapi jika tidak dibereskan, itu akan mempengaruhi apa yang keluar dari perkataan kita. Jangan-jangan melukai hati orang lain atau malah mengecewakan. Atau membuat hati orang lain juga semakin pahit. Oleh sebab itu, kita harus berhati-hati Bapak Ibu, jangan sampai hati kita gusar. Sekalipun Bapak Ibu melayani Tuhan, sekalipun Bapak Ibu berada di dalam rumah Tuhan, atau orang-orang yang saleh, atau orang-orang yang dekat dengan Tuhan. Tetapi kita harus tetap menjaga hati, seperti hal yang dikatakan oleh Amsal, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Bukan hanya kehidupan saja, tetapi perkataan kita bisa memberkati banyak orang, menguatkan orang, bukan mengecewakan, menyakitkan, atau mematahkan semangat orang lain. Mari Bapak Ibu kita belajar untuk mengawali hari ini sepanjang hari ini. Untuk menjauhkan hati kita daripada kekusaran atau kepahitan. Baik itu karena situasi yang kita hadapi, baik itu karena masalah yang menekan kita hari-hari ini. Mari kita belajar untuk tetap menjaga hati kita supaya tidak semakin menjadi pahit atau menjadi kusar dan semakin kesal hati. Sehingga perkataan kita bisa menjadi perkataan yang memberkati atau setidaknya tidak mengecewakan dan menyakitkan orang-orang di sekitar kita. Tuhan Yesus menolong Bapak Ibu sekalian dimanapun berada saat ini, supaya firman Tuhan hari ini boleh menguatkan kita melewati hari-hari ini dalam tuntunan dan anugerah Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hari ini kami belajar untuk boleh menjaga hati kami supaya situasi tidak mengambil alih hati kami, kondisi hati kami untuk menjadi kusar, untuk menjadi pahit, untuk menjadi kesal hati, sehingga perkataan yang keluar dari kami karena sakit hati, pahit hati, kusar itu menyakiti atau mengecewakan orang lain. Tuhan tolong setiap kami untuk menjalani hari ini, kami boleh hidup dalam pimpinan dan perkenanan Tuhan, terus berawas dalam hati dan pikiran kami, bahkan perkataan kami, supaya setiap apa yang kami lakukan Tuhan di dalam
kendali Tuhan, di dalam perlindungan Tuhan, sehingga hidup kami boleh terus menjadi saksi dan menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati kami dalam pekerjaan, dalam apapun yang Tuhan percayakan untuk kami boleh kerjakan sepanjang hari ini. Jaga setiap hati kami Tuhan, supaya kami boleh tetap hidup kudus di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekalian.